Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di Rabbi Sroli Saudari wa Yasirli Amri wa lul mu'datam milisan yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita mulai kuliah pada pagi hari ini ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai proses industri bioproses begitu. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan pretreatment inokulum ya. Jadi lebih bahas mikroorganismenya. Hari ini seperti yang kita sudah diskusikan di minggu lalu, kita akan belajar tentang pretreatment bahan bakunya. Jadi yang bukan mikroorganismenya, reaktannya nanti hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Untuk itu, marilah kita mulai kuliah pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dek, izinkan saya untuk share screen dulu ya, terkait dengan pretreatment bahan baku di industri bioproses. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan Tunggu sebentar ya. Ketemu filenya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, yaitu terkait dengan pretreatment substrat, proses ekstraksi, dan proses hasil fermentasi dari teknologi fermentasi ya, atau teknologi bioproses. Sebelumnya saya akan mereview kembali hal-hal yang sudah kita pelajari bersama-sama begitu teman-teman terkait dengan pretreatment yang kemarin ya untuk inokulum begitu. Saya share saya slideshow dulu. Baik. Nah, ini teman-teman di RBK kelas A ini kan kemarin sudah mempelajari terkait dengan pretreatment inokulum ya, teman-teman ya. Jadi maaf. 2 minggu lalu begitu, selama 2 minggu teman-teman sudah mempelajari yang pertama adalah terkait dengan penyimpanan begitu, penyimpanan mikroorganisme. Ini teman-teman ada beberapa slide, ada beberapa metode ya yang ada di slide materi yang sudah saya sampaikan, antara lain adalah dia disimpan di dalam suatu media fermentasi begitu, di suatu media fermentasi, kemudian dia disimpan secara sediaan kering begitu ya, sediaan kering, kemudian bisa disimpan di dengan nitrogen cair atau satu lagi dengan cara serial transfer begitu. Nah, metode-metode ini insya Allah ada 7 teman-teman dan lain sebagainya ya. Di sini ada 7 insya Allah materi atau metode yang bisa teman-teman pakai untuk menyimpan mikroorganisme sebelum nanti dia masuk ke proses yang utama begitu, yaitu proses dia nanti diumpankan ke dalam fermentor. Nah, tahapnya ya, tahapnya setelah mikroorganisme itu kita simpan, kita akan kulturkan dulu begitu ya, kita akan biakkan begitu ya, kita akan biakkan mikroorganisme menjadi lebih banyak begitu, menjadi lebih banyak. Ini kita masuk ke dalam treatment yang kedua, yaitu pre-treatment ya. Tahapan yang kedua yaitu pre-treatment dari strain, begitu ya, pre-treatment dari strain. Di sini teman-teman sudah mempelajari apa saja jenis media fermentasi
Ini media fermentasi sama media yang di sini berbeda ya. Untuk yang media fermentasi yang sudah kita pakai teman-teman, yang kita pelajari di minggu lalu kan terkait dengan birdseed agar, kemudian mannitol salt agar, kemudian Saccharomyces, Salmonella, Shigella agar, dan sebagainya. Nah, media fermentasi ini digunakan untuk mendeteksi begitu ya. Di sini fungsinya adalah untuk mendeteksi begitu, mendeteksi MO yang kita inginkan itu benar-benar ada di dalam sumber atau tidak begitu ya. Jadi semisal teman-teman ambil dari pengennya contohnya mannitol sat agar kan untuk mengembangkan si Staphylococcus. Nah, Staphylococcus digunakan untuk proses industri pembuatan sosis fermentasi ya dari daging sapi. Jadi bakteri Staphylococcus aureus itu bisa teman-teman isolasi dari suatu daging sapi begitu ya. Nah, daging itu tidak langsung teman-teman masukkan ke dalam fermentor. Teman-teman harus masukkan dulu ke media fermentasi yang bisa mengindikasi begitu, Dik. Yang bisa mengindikasi kira-kira aureus itu tuh tumbuh ada nggak di daging sapi yang kita ambil sebagai sampel. Nah, itu dilewatkan di mannitol salt agar begitu. Jadi mannitol salt agar ini fungsinya media fermentasi di sini adalah untuk mendeteksi apakah mikroorganisme yang akan kita gunakan begitu, yang akan kita gunakan itu ada begitu. Itu ada di sampel gitu ya, ada di contoh sampel. Kalau iya, maka tahapan selanjutnya setelah dari media fermentasi, ini nomor 1 ya, tahapan selanjutnya adalah nanti teman-teman akan seed culture. Jadi teman-teman akan kulturkan begitu, kulturkan mikroorganisme tersebut di dalam suatu tangki kultur namanya, sampai tangki kultur untuk nanti dikembangbiakkan. Nah, di seed culture ini nanti kita tambahkan nutrisi, kita tambahkan mungkin oksigen kalau dia aerob begitu ya. Kemudian bisa jadi kita tambahkan mungkin air dan lain sebagainya. Intinya kita tambahkan nutrisi dan oksigen untuk agar Staphylococcus aureus contohnya itu bisa kita kembangkan lebih lanjut begitu teman-teman. Nah, setelah si Staphylococcus itu sudah berkembang, maka seed culture kemudian akan kita, setelah dari seed culture kemudian kita akan langsung masuk ke tahap yang ketiga, yaitu proses fermentasi. Nah, di proses fermentasi ini, si seed culture begitu ya, si seed culture ini nanti tidak hanya kita masukkan saja ke fermentor, tetapi nanti di situ juga akan kita tambahkan substrat begitu ya. Jadi daging sapi yang kita akan olah begitu, yang akan kita fermentasi menjadi sosis itu tadi kita harus juga siapkan, sehingga step sekarang yang ada yaitu yang akan kita pelajari adalah pre-treatment dari substrat begitu untuk hari ini. Jadi mungkin terkait dengan pre-treatment substrat begitu teman-teman, terkait dengan pre-treatment substrat ini nanti hampir mirip alat-alat yang mungkin teman-teman akan pakai begitu ya, teman-teman akan pakai sama hal pada saat kemarin teman-teman mempelajari PIK di semester 3 begitu. Karena substrat kan adalah reaktannya begitu ya, reaktannya, sedangkan strain ini nanti strain yang nanti kemudian akan kita indikasi di media fermentasi, kemudian akan kita kembangkan di seed culture, itu kan suatu katalisnya. Jadi kita di PIK kan katalis tidak kita treatment ya. Kalau di RBK si katalis itu harus kita treatment dengan lebih baik begitu. Karena katalis yang digunakan di RBK adalah makhluk hidup begitu, di makhluk hidup. Sedangkan kalau di PIK katalisnya biasanya bukan hidup ya. Jadi mungkin katalis asam atau mungkin katalis padat, sehingga regenerasinya tidak perlu kita akan tinjau lebih lanjut begitu terkait dengan mungkin kinetikanya, kemudian lebih kepada metabolismenya begitu. Kalau di katalis di PIK kan tidak seperti itu. Kalau di RBK harus kita cek di pretreatment strain ini begitu. Nah, intinya setelah di tahap 2A ini teman-teman tujuannya adalah mempersiapkan mikroorganisme sebagai biokatalisnya ya. Nah, di tahap 2B
ini teman-teman di tahapan ini akan mempersiapkan begitu reaktannya gitu ya, mempersiapkan substratnya, mempersiapkan reaktannya yang nanti akan kita ubah begitu menjadi suatu produk yang baru dengan bantuan katalis ini. Nah, substrat di kaitannya begitu kita akan mempengaruhi, kita akan mempelajari beberapa hal begitu ya. Yang pertama adalah penyimpanan substrat. Jadi tahapan penyimpanan substrat itu seperti apa saja yang harus kita akan diperhatikan begitu ya. Kita akan cek di tahapan penyimpanan substrat, kemudian operasi terkait dengan pretreatment substrat adalah terkait dengan fungsi dari substrat itu apa. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu sebetulnya kata-kata substrat itu. Kemudian tujuan dari pretreatment substrat, apa saja kemudian teknik-teknik yang biasanya digunakan, dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pretreatment dari substrat tersebut. Oke, kita masuk ke tahapan substrat ya teman-teman. Jadi pengertian dari pretreatment substrat itu adalah untuk mencakup begitu ya. Jadi pretreatment substrat adalah mencakup operasi-operasi gitu ya, operasi-operasi industri yang ditujukan kepada substrat atau bahan baku agar siap menerima proses sintesis secara biokimia oleh inokulum strain di dalam bioreaktor. Jadi intinya kita akan treatment gimana sih itu bahan baku itu harus diapakan dulu sebelum dia dimasukkan ke fermentor. Itu adalah tahapan di pretreatment substrat. Nah, kemudian urutan begitu ya, urutan si substrat itu sebelum kita masukkan pretreatment kita akan simpan begitu ya, Dek. Jadi di industri selain kita nyimpan strain begitu, ini penyimpanan dari strain atau bahan baku, teman-teman juga akan masuk ke tahapan penyimpanan substrat. Lalu kemudian penyimpanan substrat setelah kita akan alirkan ke tahapan pretreatment, begitu pretreatment, baru nanti kita masukkan ke tahapan yang ketiga, yaitu nanti fermentor. Insya Allah kita akan bahas besok. Lalu di strain kan juga ya, di sini ada pre-treatment dari strain. Jadi di sini adalah mikroorganismenya. Ini nanti strain atau kita bisa sebut dengan inokulum. Kita bisa sebut dengan biokatalis begitu ya, biokatalis. Kemudian di sini adalah dari reaktan atau kita sebut dengan substrat atau kita bisa sebut dengan bahan baku begitu teman-teman. Nanti keluar di sini adalah produk ya, produk. Nah, nanti produk akan melewati proses ekstraksi namanya, proses ekstraksi sebelum nanti dia akan berubah menjadi produk yang kita inginkan. Begitu, ini adalah langkah diagram alir sederhana untuk proses RBK. Kemarin teman-teman pelajari di sini dan di sini ya. Sekarang kita akan pelajari ini, kemudian ini, dan kemudian proses ekstraksi. Begitu. Nah, untuk proses terkait dengan penyimpanan substrat itu ada beberapa faktor begitu ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman tahu dulu sebelum teman-teman menentukan apa saja atau apa sih media yang tepat atau wadah yang tepat untuk menyimpan si substrat tersebut. Yang pertama adalah fasenya. Jadi fase substratnya itu rencananya apa begitu ya. Jadi kalau semisal tadi Staphylococcus aureus kan ingin digunakan untuk bikin sosis fermentasi, maka otomatis kan bahan bakunya kan dia daging ya, sehingga fasenya padat begitu. Atau kalau semisal teman-teman ingin bikin bioetanol dari tetes tebu kan fasenya cair ya, maka gimana apa tempat yang digunakan yang tepat untuk menyimpan substrat dari daging sapi sama tetes tebu kan juga berbeda begitu. Jadi kita akan cek yang pertama yang kita akan pelajari, yang kita harus perhatikan adalah fasenya. Jadi fase substrat mula-mula itu apa? Kemudian yang kedua adalah fase substrat
pada saat dia masuk ke fermentor atau masuk ke bioreaktor. Ini nanti akan mempengaruhi proses pretreatmentnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, kondisi operasi di dalam bioreaktor, dan yang keempat adalah kandungan utama dari substrat. Jadi ada 4 faktor utama di sini deh untuk mempengaruhi yang akan teman-teman perhatikan terhadap substrat untuk sebelum dia disimpan dan sebelum dia di pretreatment, begitu ya. Ada 4 ini, yaitu yang harus kita highlight adalah fasenya sih sebetulnya, fase dan kondisi operasi dari substrat tersebut. Jadi ceritanya fasenya apa, terus di dalam fermenter tuh nanti dia rencananya fasenya dibuat apa, kemudian nanti kondisi operasi di bioreaktor itu seperti apa, karena itu betul-betul akan mempengaruhi jenis dari media penyimpanan dan kemudian sarana pretreatmentnya itu apa aja gitu. Nah, ini adalah metode, begitu teman-teman, metode untuk penyimpanan substrat. Jadi kan teman-teman di reaktor ya, di reaktor apalagi kalau dia sifatnya aerob, maka teman-teman akan mungkin akan terjadi di dalam reaktor itu terjadi reaksi heterogen. Jadi fasenya tidak hanya satu gitu ya, Dik. Jadi kalau semisal padat ya nggak cuma padat aja, tetapi ada juga beberapa proses fermentasi yang memang dia homogen untuk fasenya. Tetapi mayoritas dia nanti fasenya adalah heterogen karena substrat yang biasanya padat, begitu teman-teman. Substrat yang biasanya padat itu nanti jenis produknya adalah biasanya kalau nggak cair ya gas, begitu. Jadi hampir mayoritas reaksi dari fermentasi atau reaksi bioproses itu dia adalah heterogen, begitu ya. Jadi lebih dari satu fase. Nah, ini adalah jenis penyimpanan, media penyimpanan substrat kalau semisal fasenya ada cair, padat, dan gas. Ini insya Allah teman-teman sudah tahu begitu ya, pernah belajar di PIK. Kalau padat, teman-teman kalau padat kita akan simpan dia di dalam silo begitu. Sedangkan kalau cair dan gas, dalam hal ini adalah fluida, kita akan simpan dia di dalam suatu tangki begitu ya. Jadi tangki ini saya tipe nih Dek. Jadi tangki ya. Jadi kalau padat kita akan simpan di silo namanya, sedangkan kalau fluida bisa cair bisa gas ya, kita simpan di suatu tangki. Nah, catatan-catatan terkait dengan substrat padat itu biasanya yang akan kita pakai itu adalah bahan-bahan organik dari biomasa begitu. Jadi contoh padat itu ya tadi daging ya. Jadi kalau kita pingin buat daging, sosis fermentasi, sosis dari fermentasi, di sini teman-teman membutuhkan substratnya adalah daging sapi begitu ya, daging sapi. Yang nanti kemudian strainnya adalah si Staphylococcus aureus. Begitu. Jadi daging sapi biasanya adalah zat-zat organik ini teman-teman karena dia mengandung lemak, mengandung protein, juga mengandung karbohidrat ya. Jadi dia sifatnya adalah biomasa, organik dari biomasa. Nah biasanya juga kita mungkin membutuhkan nutrisi begitu. Nutrisi yang sifatnya anorganik itu nanti biasanya sumbernya dari pabrik. Jadi contoh nutrisi yang kemarin, nutrisi nitrogen yang biasanya dipakai apa teman-teman untuk bikin nitrogen, sumber nitrogen untuk keluaran, jadi untuk mikroorganisme. Masih ingat sumber yang biasanya kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan nitrogen makhluk hidup atau mikroorganisme ini pakai apa? Masih ingat pakai apa? Sumber nitrogen untuk untuk mikroorganisme. Kemarin kan kita mempelajari di media fermentasi ya, ada sumber karbon, ada sumber nitrogen, ada air, ada mineral, ada vitamin begitu. Nah, sumber nitrogen biasanya kita bisa berikan dari, masih ingat dari apa? Udara. Kalau nitrogen
nanti oksigen ya, Dik. Kalau udara, ini nanti oksigen yang akan kita pakai. Begitu, kenapa nggak udara N2-nya, Bu? Karena N2 secara alamiah begitu, teman-teman, bahwa tanaman itu tidak bisa mengikat nitrogen langsung secara gas gitu ya dari udara. Itu adalah kelemahan dari biomasa, dari bahan organik begitu. Jadi tanaman-tanaman itu tidak bisa langsung ngambil gas nitrogen dari udara, tetapi dia harus ngambil kandungan nitrogen itu dari unsur hara di dalam tanah gitu ya. Itulah kenapa kita kasih pupuk, teman-teman. Jadi sumber nitrogen untuk mikroorganisme biasanya adalah pupuk ya, bisa urea, bisa NPK, bisa ZA begitu. Jadi pupuk-pupuk buatan itu yang biasanya kita akan gunakan kalau semisal untuk menjadi sumber nitrogen dari makhluk dari mikroorganisme tersebut. Nah, urea sama NPK kan pabrikan begitu, teman-teman. Jadi pupuk ini baik itu urea atau NPK kan adalah pupuk sintetis namanya. Jadi pupuk yang dibuat di pabrik karena dia sifatnya adalah anorganik. Urea itu rumusnya adalah CO NH2 dua kali begitu. Jadi walaupun terkesan dia kok ada CONH hanya saja, Bu, ini kok sepertinya organik ya, Bu, tetapi dari sisi pembuatan begitu, teman-teman, dari sisi pembuatan dia dibuat di pabrik sehingga zat-zat padat begitu, substrat-substrat padat yang mungkin akan kita gunakan yang sifatnya anorganik itu biasanya kita dapatkan dari suatu pabrik begitu ya, pabrikan. Ini biasanya pupuk atau yang digunakan untuk sumber nitrogen, teman-teman. Kalau organik kan bahan bakunya ya, kalau semisal, kalau ini padat ya, padat salah satunya adalah contohnya daging sapi. Contohnya juga organik padat untuk bikin biogas, teman-teman. Jadi biogas kan kita bisa pakai kotoran sapi, kita bisa pakai jerami padi begitu untuk proses di biogas. Nanti teman-teman butuh strain tambahan yang nanti tidak kita inokulumkan. Jadi strain itu kita bisa dapatkan langsung dari mikroorganisme yang ada di kotoran sapi. Jadi di sini ada bakteri metanogenesis namanya. Jadi ini adalah bakteri metanogenesis. Contohnya seperti itu, untuk substrat padat ya. Jadi untuk penyimpanan padat kita nyimpannya di silo, teman-teman. Lalu kemudian ini sudah saya tulis ya. Jadi salah satu contohnya adalah limbah padat organik untuk produksi biogas, salah satunya kotoran sapi atau jerami padi, atau nutrisi mikroorganisme, pupuk urea begitu untuk nutrisi mikroorganisme pada produksi nata de coco. Salah satu contohnya adalah itu. Kemudian jenis substrat yang kedua berdasarkan fasenya adalah substrat cair begitu. Di sini ada highlight bahwa sepertinya hampir semuanya fase substrat itu adalah cair. Jadi walaupun padat nih ya, walaupun awalnya padat tetapi nanti masuk fermentor pun kita harus tambahkan air yang cukup gitu untuk dia bisa terfermentasi dengan baik gitu. Jadi mayoritas umpan di fermentor itu adalah cair. Nah, kalau substratnya dari awal sudah cair, kita simpan dia di tangki begitu. Nah, salah satu contoh substrat cair itu adalah tetes tebu ya untuk produksi bioetanol atau air kelapa untuk memproduksi nata de coco begitu. Jadi fasenya cair kita simpan di tangki. Nah, kemudian ada juga substrat atau bahan baku gas. Nah, di sini yang akan kita highlight adalah keperluan oksigen begitu, teman-teman. Keperluan oksigen kalau semisal proses itu adalah aerob atau fakultatif aerob gitu ya. Jadi aerob, jadi betul-betul obligat aerob itu kebalikan dari obligat anaerob. Jadi kalau obligat anaerob itu kan betul-betul tidak ada oksigen begitu ya, tidak ada oksigen yang masuk ke dalam sistem, baik itu oksigen yang terkandung di dalam mikroorganismenya. Nah, kalau obligat aerob itu juga sama pengertiannya. Jadi kalau obligat anaerob itu betul-betul nggak ada oksigen, kalau obligat aerob betul-betul harus ada oksigen di dalam sistem tersebut. Jadi kalau semisal di
mikroorganisme itu udah ada kandungan oksigennya ya, dan itu kurang, maka kita harus masukkan begitu, kita harus umpankan oksigen ke dalam sistem. Nah, biasanya substrat tersebut adalah udara, seperti yang disampaikan tadi, atau mungkin kita juga memerlukan karbon dioksida begitu ya, jika semisal dia sifatnya tadi obligat anaerob atau dia menggunakan mikroorganisme autotrof. Nah, gas-gas yang biasanya dipakai berarti oksigen, CO2 ini kita akan simpan dia di tangki begitu, teman-teman. Jadi penyimpanan substratnya cukup mudah, hal yang harus kalian highlight. Kalau padat itu harus di silo, kalau fluida dia harus di tangki, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pretreatment. Jadi, pretreatment sekali lagi seperti yang kita akan sampaikan. Jadi, proses pretreatment substrat itu nanti akan tergantung dari fasenya, gitu ya. Tergantung dari fase substratnya. Jadi, nanti insya Allah akan ada beberapa hal poin begitu, pretreatment dari substrat padat, substrat cair, dan substrat dari gas, begitu ya. Nah, ini adalah yang pertama dulu. Kalau semisal substratnya padat, contohnya tadi adalah kotoran sapi begitu ya, kotoran sapi untuk biogas begitu, untuk biogas atau daging sapi untuk membuat sosis fermentasi begitu ya. Nah, substrat padat ini contohnya seperti kotoran sapi, daging sapi itu mungkin akan melewati kelima operasi ini begitu ya, melewati kelima unit operasi yang mungkin kita akan pakai begitu. Yang pertama adalah pengurangan ukuran padatannya, jadi size reduction. Kemudian yang kedua adalah penyeragaman ukuran partikel atau screening. Kemudian operasi yang ketiga adalah pencampuran dengan larutan. Kemudian yang keempat adalah pelarutan. Jadi ini pencampuran dengan larutan ya, kita campur aja atau kita kurangi konsentrasinya, itu disebut dengan dilution ya atau pelarutan. Dan yang kelima adalah pengurangan kadar air. Jadi ada 5 hal ini yang mungkin kita akan pakai di unit operasi pretreatment substrat padat. Jadi contohnya ini nomor 1 dan 2 ini tidak bisa dipisahkan begitu ya teman-teman, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau semisal kalian pakai size reduction, maka otomatis teman-teman juga harus pakai screen. Nah, sebentar saya cek dulu. Baik, untuk substrat nomor 1 dan 2 itu terjadi di proses, ini contohnya di proses biogas ya, di proses biogas. Jadi selain kotoran sapi, sebetulnya untuk bikin biogas kita juga membutuhkan yang namanya jerami padi. Jadi jerami padi ini nanti karena di biogas nanti teman-teman akan pelajari dia ada rasio C per N ya, rasio karbon dan nitrogen ya. Kalau semisal kotoran sapi itu C per N-nya kecil, sedangkan jerami padi C per N-nya besar, sehingga kita harus gabung gitu ya, kita harus gabungkan menjadi satu agar nanti C per N-nya sesuai dengan C per N untuk biogas begitu. Nah, itu nanti teman-teman akan dapat ilmunya di setelah UTS di aplikasi ya. Dan di sini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pretreatment dari jerami padi. Jadi di dalam biogas ini faktor luas permukaan ya, faktor luas permukaan dari padatan itu suatu faktor yang penting begitu, dia adalah suatu kunci untuk kesuksesan dia terjadi proses fermentasi di dalam biogasnya. Jadi kalau semisal jerami padinya langsung teman-teman masukkan, jadi di digester ya, sebutannya adalah digester untuk biogas, digester biogas, istilahnya bukan fermentor tapi digester biogas. Di sini kan kita akan tambahkan kotoran sapinya, kemudian kita tambahkan jerami padi. Nah, kalau semisal teman-teman akan masukkan jerami padi apa adanya ukurannya. Jadi kan jerami padi kan panjang-panjang kan ya dia. Kalian akan masukkan panjang-panjang dibandingkan kalau semisal sudah teman-teman kecil-kecilkan ukuran partikelnya begitu, maka yield biogas di sini akan jauh lebih tinggi daripada yield biogas yang ada di jerami yang lebar-lebar. Karena apa? Proses
pencernaan begitu ya, proses pencernaan komposisi organik yang ada di dalam jerami padi yang sudah terpotong itu jauh lebih cepat karena luas permukaannya juga lebih walaupun besar tetapi dia jarak gitu ya, jaraknya untuk digisti itu lebih pendek begitu deh. juga cek suhu. Lebih efisien begitu. Nah, dari situ kita membutuhkan step begitu ya, karena di sini kita membutuhkan unit operasi nomor 1 dan 2. Jadi kita membutuhkan beberapa jenis alat yang bisa kalian gunakan untuk proses ini begitu. Saya ensure dulu, saya akan tambahkan slide-nya ya. Tunggu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan, maka kita membutuhkan unit operasi nomor 1 dan 2, kalau kasusnya seperti ini. Jadi, biasanya alatnya akan digunakan, yang digunakan adalah biasanya cutter ya, Dik, karena tergantung dari sifat padatannya. Jadi, sifat padatannya itu nanti akan kita cek apakah dia keras atau tidak. Jadi, sifat padatan yang mempengaruhi di unit operasi 1 dan 2 begitu terkait dengan size reduction dan screen ini nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu bentuk diameter ya, diameter dari padatannya, kemudian bentuk padatannya, dan kekerasan dari bahan. Kekerasan atau hardness nanti istilahnya teman-teman. Nah, bentuk padatan itu nanti ada 2 jenis, bulat gitu ya, bulat atau pipih. Nanti di sini ada istilah sphericity. Di sini teman-teman, sphericity-nya kalau 1 itu berarti dia bulat. Jadi indikator sphericitas itu adalah indikator suatu benda padat untuk dia menjadi bulat. Jadi semakin pipih itu nanti indikatornya dia mendekati 0, kalau di sini dia nanti mendekati 1. Jadi kalau misal nanti teman-teman punya data padatan sphericity-nya 0,9, maka dia akan bulat begitu teman-teman. Tetapi kalau sphericity-nya dia ternyata 0,03, berarti dia lebih ke pipih bentuknya. Jadi mendekati 0 itu nanti dia ke pipih atau lembaran. Alhamdulillah, karena benda padat bulat dan benda padat pipih itu nanti alat untuk pengecil ukurannya berbeda, begitu Dik. Selain itu ada diameter dan kekerasan ya. Nah, size reductor itu nanti ada beberapa hal juga yang nanti akan insya Allah teman-teman pelajari di AIK, teman-teman 2019 masih dapat AIK ya. Nah, ini nanti ada untuk sphericity mendekati 1 atau bulat, ini nanti ada crusher, teman-teman bisa pilih crusher, kemudian bisa mill, bisa grinder. Itu ya, bisa grinder. Kemudian kalau sphericity-nya mendekati 0 atau pipih, teman-teman bisa pakai yang namanya cutter gitu ya. Bisa pipih namanya cutter atau sliter terus ya. Sliter. Begitu. Jadi ada beberapa jenis alat yang namanya cutter dan sliter. Jadi itu lebih ke pisau begitu ya teman-teman. Lebih ke pisau, dia akan memotong pipihan benda padat yang lebih pipih atau lembaran. Tetapi kalau dia sudah bentuknya bulat, lebih ke batu-batuan begitu, maka rangkaian alat yang bisa teman-teman pilih nanti ada crusher, mill, atau grinder begitu ya. Lalu baru ke screen. Nah, khusus untuk jerami padi, kalau jerami padi kan dia
memiliki sferisitas akan malah justru mengganti nol ya, karena dia pipih, maka jerami padi akan teman-teman masukkan dulu ke cutter dulu ya, ke cutter, industrial cutter, dia besar-besar dan skalanya besar, baru nanti teman-teman taruh dia di screen, gitu, di screen. Nah, di screen ini di proses screening ya, screen, ini fungsinya adalah untuk menyeragamkan, jadi ini tuh lebih ke ayakan gitu ya, Dik. Jadi kan nanti setelah di-cut kan dia punya potongan yang tidak seragam begitu. Dia banyak jenisnya, banyak diameternya untuk cutternya, sehingga kita butuh screen untuk bisa menghomogenkan gitu ya. Jadi ini adalah ukuran yang kita pakai, ukuran yang dipakai itu, sedangkan yang semisal terlalu besar atau masih terlalu besar, nanti kita akan kembalikan ke cutter lagi. Ini adalah ukuran yang masih terlalu besar, atau kita sebut nanti sebutannya adalah oversize ya. Sedangkan ukuran yang akan kita pakai ini disebut dengan undersize begitu. Sudah deh, itu adalah pretreatment untuk yang operasi 1-2 yang berkaitan dengan size reduction dan screening. Kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah pencampuran dengan sesuatu. Jadi yang pertama ada mixing dan dilusi. Nah, bedanya kalau mixing itu secara diagram alir ya, secara diagram alir ini terjadi di mixer. Teman-teman taruh substrat di situ. Substrat teman-teman tambahkan substrat yang lain begitu ya. Jadi larutan substrat B begitu ya. Ini substrat A ditambah larutan substrat B, nanti jadi campuran begitu, campuran A dan B. Jadi dia homogen tetapi punya dua fase A dan B. Tetapi kalau dilusi ini terjadinya sama di mixer, begitu ya. Terjadinya sama di mixer, tetapi dia substratnya, substrat A, ini kita akan tambahkan adalah air, gitu ya, air atau pelarut. Pelarut teman-teman yang sering dipakai untuk di biokimia ya air ya. Air nanti keluarnya di sini adalah tetap A, jadi larutan A. Jadi outputannya adalah larutan A. Di sini konsentrasinya lebih kecil ya. Jadi misal sini X%. Di sini Y%. Maka X persen ini lebih besar konsentrasinya daripada Y%. Jadi contohnya di sini 98%, karena kita udah kasihkan air, di sini nanti mungkin jadi 30% atau 40%. Intinya dia lebih rendah begitu ya teman-teman ya, outputan dari mixer, dari proses dilusi, itu nanti larutan A ini lebih kecil konsentrasinya, karena kita sudah tambahkan air sehingga konsentrasinya bisa turun. Itu unit operasi 3-4 untuk pretreatment substrat. Lalu yang terakhir adalah drying. Drying ini untuk jika begitu ya, semisal di proses industri ini teman-teman harus butuh bendanya kering begitu Dek. Contohnya bikin tempe ya Dek, bikin tempe kan teman-teman harus mengeringkan dulu kedelainya begitu ya. Mengeringkan dulu kedelainya baru teman-teman kukus, atau lebih spesifik kalau kering padatan itu adalah hampir semuanya diminta lembab ya, tapi mungkin nanti ada beberapa contoh fermentasi yang membutuhkan proses drying dulu untuk padatannya. Jadi kita masukkan dryer begitu ya, bisa dryer, bisa kita jemur begitu ya. Jadi kita bisa contoh yang bisa kita bagi, yaitu yang pertama adalah natural drying dan yang kedua adalah pakai industrial ya, industrial drying. Kalau natural ya nanti kita pakai jemur biasa, jemur matahari. Kalau industrial kita pakai dryer, begitu teman-teman. Nah dryer nanti padatannya kita masukkan ke dalam dryer, nanti udaranya kelembabannya akan berkurang. Jadi di sini RH-nya semisal padatannya, semisal RH-nya 98%, setelah keluar dari dryer RH-nya seharusnya lebih rendah begitu ya. RH-nya nanti jadi
kurang dari 98% karena airnya sudah kita buang, kita sudah uapkan di dryer begitu. Jadi fungsi dari dryer adalah menurunkan kadar kelembaban dari padatan, jadi dikurangi RH atau relatif humidity-nya atau humiditas relatifnya. Jadi kandungan air di dalam padatan itu kita akan kurangi dengan proses drying begitu. Kalau mixing dan solution itu beda. Jadi kalau di sini drying itu diagram alirnya berbanding terbalik dengan dilusi ya teman-teman. Kalau dilusi airnya masuk, kalau drying airnya keluar sehingga kadar di sini jauh lebih kurang dari RH begitu. Seperti itu untuk skema pre-treatment untuk substrat padat. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan substrat padat. Jadi ada 5 jenis operasi yang mungkin teman-teman akan pakai ya Dek, untuk proses pembuatan produk fermentasi kalau semisal nanti bahan baku kalian padat begitu. Jadi ada 5 ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu Dek sebelum saya lanjutkan? Tidak, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana caranya pre-treatment kalau semisal substratnya cair. Nah, kalau substratnya cair sama halnya dengan padatan begitu ya teman-teman. Jadi ada dilusi, ada mixing, tetapi ada kalau padatan kita punya istilah drying, kalau cair kita sebut dengan evaporasi begitu atau pemekatan. Jadi larutan dan campuran sama ya. Untuk dilusi ini kita masukkan terjadi di dalam mixer, alatnya namanya mixer ya teman-teman. Masuk ke dalam sini substrat cair, substrat A ini cair fasenya, kemudian kita tambahkan air, kemudian dia nanti keluaran adalah larutan A begitu. Di sini punya kadar, di sini kadarnya tertentu, X ini akan jauh lebih besar daripada Y persennya, begitu. Jadi konsentrasinya akan turun, begitu ya, Dik, untuk keluaran, itu untuk dilusi. Sama untuk mixing, jadi kalau mixing juga terjadi di mixer, di sini kita tambahkan, begitu, adalah substrat A, ini bisa cair, kemudian di sini adalah substrat B, di sini juga cair, nanti keluarnya adalah campuran dari A dan B gitu. Itu untuk mekanisme diagram alirnya sama, sedangkan yang kedua terkait dengan evaporasi. Evaporasi ini sama kayak di drying, kalau drying kan umpannya padat ya, kalau evaporasi umpannya cair begitu teman-teman. Dan kalau di drying alatnya dryer. Kalau di evaporasi namanya adalah evaporator ya, evaporator. Kita tambahkan di sini teman-teman untuk substrat A-nya, nanti keluar ke sana adalah air. Sehingga di sini nanti juga ada substrat A. Ini kadarnya akan jauh lebih tinggi. Gitu ya. Kadar X akan jauh lebih kecil dibandingkan kadarnya Y. Jadi ini berkebalikan ya teman-teman untuk kadarnya. Jadi kalau dievaporasi umpannya kadarnya lebih kecil. Jadi di sini misal 20, di sini nanti jadi 40 atau 50 atau 60 tergantung teman-teman untuk membuang airnya. Tetapi kalau semisal di sini semisal 90%, di sini nanti 80 atau 70 atau 60 tergantung nanti teman-teman nambah airnya begitu. Jadi insya Allah seperti itu untuk pretreatment substrat cair biasanya akan terjadi di mixer atau di evaporator ya. Di sini bisa mixer atau evaporator untuk pretreatment-nya evaporator. Begitu. Dan selanjutnya terkait dengan kalau semisal substratnya gas, teman-teman cuma butuh operasi mekanisme untuk mengatur tekanannya gitu ya, mengatur tekanannya. Jadi kita pakai kompresor atau expander begitu. Jadi kita punya kompresor atau kita punya expander. Nah, expander atau expansion
valve ya teman-teman. Untuk apa namanya alat detailnya adalah expansion valve. Kalau kompresi nanti kompresor. Nah kalau kompresor dia akan menaikkan tekanan, begitu ya teman-teman, menaikkan tekanan. Sedangkan kalau expansion valve dia menurunkan tekanan gas. Selain itu, mungkin teman-teman juga butuh blower. Blower ini untuk mengalirkan dari luar. Jadi kayak udara di lingkungan, gitu teman-teman masukkan ke dalam pabrik, gitu ya. Ini udara lingkungan. Teman-teman ada pabriknya, maka teman-teman butuh blower begitu. Jadi blower itu rumusnya begini. Itu masuk ke sini, nanti ke sini baru tambahkan kompresor begitu ya, atau mungkin expansion begitu, kompresor atau expansion valve. Di sini nanti blower. Blower ini untuk menyedot begitu ya, menyedot udara dari luar begitu. Insya Allah seperti itu teman-teman. Untuk pretreatment gas cukup sederhana. Jadi ini proses perubahan unit operasi terkait dengan perubahan tekanan ini dipakai hanya untuk kebutuhan mengalirkan gasnya saja ke alat yang dibutuhkan begitu. Jadi kan nanti di fermentor yang biasanya dipakai gas itu adalah fermentor atau seed fermentor ya untuk kultur. Ini seed fermentor. Jadi ini untuk pretreatment. Sedangkan ini unit ketiga ini fermentor utama ya, fermentor utama. Nah, biasanya kalau reaksi dari fermentasinya itu sifatnya aerob atau bahkan obligat anaerob, maka teman-teman harus butuh oksigen tambahan, begitu, udara tambahan atau oksigen tambahan yang teman-teman harus injeksikan. Nah, dia ngalir itu kan butuh perubahan tekanan ya, Dik. Jadi perubahan, jadi ceritanya ekspansi sama kompresi itu dipakai untuk proses ini, mengalirkan, intinya bagaimana caranya untuk mengalirkan gas itu masuk, baik itu ke fermentor utama atau ke seed fermentor. Insya Allah itu untuk jenisnya terkait dengan pretreatment dari substrat ya, jadi ada padat, ada cair, ada gas. Di sini tadi untuk proses industri bioproses kita sudah mempelajari bagaimana penyimpanan substrat, kemudian penyimpanan strain, kemudian 2A, 2B, ini adalah pre-treatment substrat. Di sini kemudian ada pre-treatment strain. Itu nanti kita akan masuk ke fermentor utama. Kemudian yang keempat adalah ekstraksi produk. Nanti yang kelima baru penyimpanan ya, penyimpanan produk. Oke, ini berarti penyimpanan substrat bisa di tangki atau di silo ya, tergantung dari dia cair atau gas atau padat begitu teman-teman. Lalu kalau di strain tadi ada media, ada apa tadi, serial transfer gitu ya, serial transfer, kemudian ada N2 cair, kemudian di tanah atau di serbuk kering, padat kering kan ya, padat kering. Nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut nih di slide saya untuk penyimpanan strain. Kemudian pretreatment strain ini nanti ada penyiapan media, kemudian seed kultur ya, seed kultur. Oke, kalau pretreatment substrat ini tergantung ya, bisa padat, cair atau gas, bisa mixing, bisa dilusi, bisa evaporasi, kemudian bisa size reduction plus screen gitu ya. Kemudian bisa kompresi dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman yang sudah teman-teman cek tadi. Oke, sekarang kita cek di ekstraksi. Ini kira-kira seperti apa langkahnya. Nah, untuk ekstraksi
ada pengertiannya dulu ya, Dek. Jadi proses ekstraksi hasil fermentasi itu adalah tujuannya, begitu tujuannya adalah untuk memisahkan, begitu Dek, memisahkan produk keluar reaktor dari sisa substrat yang tidak berubah menjadi produk dan dari strain yang sudah jenuh, begitu. Jadi proses ekstraksi ini, gitu ya, proses ekstraksi ini nanti terjadi setelah dari fermentor ya. Jadi setelah dari fermentor utama, begitu dia masuk ke proses ekstraksi, nanti terkait di sini alir massa yang keluaran dari fermentor utama ini terdiri dari pertama produknya, produk fermentasinya, begitu ya, produk fermentasi. Kemudian yang kedua adalah sisa dari substrat yang tidak terpakai, begitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah sisa strain yang tidak dipakai. Nah, jadi ketiga ini di dalam proses ekstraksi itu nanti kita akan pisahkan. Jadi produknya akan keluar sendiri. Nanti kemudian sisa substratnya nanti kita bisa keluarkan sendiri, nanti sisa strainnya kita juga bisa keluarkan sendiri, begitu. Nah, proses ini kita juga harus meninjau beberapa poin, begitu ya. Yang pertama adalah fasenya. Jadi outputan fase di fermentor itu apa? Atau gitu. Jadi apakah dia, sekali lagi kan proses fermentasi itu kan ada tiga jenis ya teman-teman. Apa saja? Yang pertama adalah SSF, solid state fermentation. Ini solid state fermentation, ini contohnya tape, bikin tempe, begitu kan ya. Itu bikin tape, bikin tempe, bikin keju, begitu, bikin keju. Itu adalah solid state fermentation. Kemudian jenis yang kedua adalah surface fermentation. Ini fermentasinya terjadi hanya di permukaan. Ini contohnya adalah nata de coco. Teman-teman pernah lihat, coba habis ini coba cek YouTube-nya pembuatan nata de coco. Nata de coco itu kan pada dasarnya teman-teman siapkan loyang, begitu, loyang yang cukup lebar, tambahkan air kelapa yang sudah direbus, kita tambahkan urea, begitu. Kemudian kita tambahkan acetobater, silinum, begitu, diaduk, tambahkan gula sedikit untuk nutrisi acetobater silinum. Udah deh, nanti dia akan bertebal, begitu ya. Jadi daging air kelapa itu nanti akan menebal, tapi penebalannya itu hanya di permukaannya saja. Nah, itu disebut dengan surface fermentation. Jadi salah satu contohnya adalah nata de coco, dan kemudian yang ketiga ini adalah submerged, gitu ya, submerged fermentation. Jadi fermentasi cair keseluruhan, begitu deh, seperti bikin etanol, kemudian bikin apalagi kecap, kemudian bikin apalagi, mungkin bikin anggur, begitu ya, anggur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jenis fermentasi itu nanti akan ada 3 ini. Nanti insya Allah saya akan singgung lagi sih besok pada saat proses pengenalan teman-teman ke fermentor ya. Nah, outputan produk ini ya, outputan keluaran bioreaktor ini sangat dipengaruhi oleh proses atau jenis dari fermentasinya. Apakah dia surface, apakah dia submerged, apakah dia solid state, begitu. Nah, itu nanti akan dipengaruhi oleh hasil ekstraksinya. Kemudian yang kedua, selain itu, proses dari ekstraksi hasil fermentasi juga akan dipengaruhi oleh fase produk yang teman-teman pakai, gitu deh. Jadi contohnya nih etanol ya, di etanol. Contoh paling konkret ini adalah bioetanol. Seperti yang mungkin saya sampaikan sudah di minggu lalu ya, minggu pertama malah di outputan hasil fermentasi itu, bioetanol itu kadarnya cuma 10%, teman-teman. Jadi cuma 10%. Jadi masih sangat rendah karena memang yield fermentasi itu juga lumayan cukup kecil ya untuk dari gula ke etanol ini. Jadi konsentrasinya hanya 10%. Padahal produk utama kan kalau dijual, teman-teman tahu etanol kan dijual di industri, di apotek deh. Teman-teman sering
terutama yang mahasiswi-mahasiswi ini. Mahasiswi-mahasiswi ini yang masih sering beli etanol begitu ya di apotek untuk mungkin membersihin wajah atau pengen buat skincarean kayak gitu. Etanol yang dijual kan kadang-kadang dia ada yang 70% ya, ada yang 70%, ada yang 96%. Untuk medis begitu ya, alkohol medis itu di 70 sampai 96%. Dan ada juga etanol yang untuk bahan bakar minyak ini 99,9% kadarnya teman-teman. Padahal bioetanol di sini kadarnya cuma 10%. Nah itu juga akan mempengaruhi apa saja toh rangkaian alat untuk ekstraksi hasil ini, gimana caranya untuk meningkatkan gitu ya, gimana caranya untuk meningkatkan kadar dari 10% itu ke 70 atau mungkin ke 96 atau mungkin bahkan sampai ke 99,9% begitu. Jadi itu kita harus tinjau juga nih kira-kira produk kalian itu seperti apa wujud yang biasanya dijual di pasaran itu seperti apa bentuknya, itu harus kita cek juga, yang kemudian nanti juga akan mempengaruhi apa saja rangkaian alat untuk ekstraksinya. Kemudian yang ketiga adalah komposisi atau karakteristik dari strain yang keluar bersamaan dengan produk. Ini penting juga begitu, Dik. Jadi apakah nomor 3, kenapa nomor 3 itu penting? Nanti menjadi pertanyaan begitu, apakah strain ini nanti kita akan recycle atau tidak? Begitu, apakah strain yang, atau dalam hal ini kan mikroorganismenya ya, mikroorganismenya ini mau kalian recycle atau gunakan lagi di dalam fermentor atau tidak. Kalau iya, maka seperti apa kondisinya begitu. Jadi apakah dia masih sehat, apakah dia masih bisa, gitu kan kita harus juga tinjau begitu. Nah itu juga menjadi salah satu faktor utama untuk memilih proses-proses unit operasi untuk ekstraksi hasil fermentor gitu ya. Jadi ada 3 itu, Dek, yaitu yang pertama fase produk keluarannya, kemudian produk utamanya yang dijual itu nanti seperti apa, kemudian yang ketiga adalah seperti apa nanti karakteristik dari strain yang keluar bersamaan dengan produk gitu. Jadi 3 ini. Nah, ini adalah tabel yang insya Allah teman-teman paling sudah familiar begitu, alhamdulillah familiar untuk proses pembuatan proses operasinya. Insya Allah hari ini kita akan juga singgung sedikit. Nah, unit-unit operasi atau alat proses, alat proses yang digunakan pada sub ekstraksi produk hasil fermentasi sekali lagi akan kita cek berdasarkan fase dari reaktor. Jadi fase keluaran reaktornya itu keluar bioreaktor itu nanti seperti apa toh begitu. Apakah dia fasenya padat cair? Apakah fase keluaran reaktor itu cair-cair? Apakah fasenya keluar itu cair gas? Atau mungkin bahkan padat gas? Maka ini akan kita pakai biasanya. Alat proses ini akan kita gunakan begitu untuk mendapatkan kualitas produk hasil fermentasi yang lebih baik begitu teman-teman. Saya tambahkan dulu ya, Dek, ini kayaknya belum saya tambahin untuk slide-nya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyain enggak sambil saya nambahin slide. Ini insya Allah slide yang terakhir, jadi saya akan jelaskan, masih ada waktu 10 menit ya. Lanjutkan. Jadi untuk fase yang pertama, kalau dia padat cair, ini kita punya unit operasi yang namanya filtrasi, sentrifugasi, kemudian ini ya, drying gitu ya, atau pengeringan begitu, pengeringan. Sentrifugasi nanti ada 1, 2, 3 hal alat yang kita bisa pakai teman-teman, sedangkan filtrasi kita pakai filter, pengeringan kita pakai dryer.
Untuk filtrasi ini kita pakai filter ya. Pada dasarnya kayak filter pada umumnya begitu teman-teman. Jadi umpannya, jadi di sini adalah umpannya, feednya ya. Feednya ini berupa solid dan liquid begitu. Filter nanti fungsinya adalah untuk memisahkan antara liquid dan solidnya. Solid nanti kita sebut dengan K. Filternya, yang cair kita sebut dengan filtrat. Nah, filter di sini nanti yang akan kalian pakai begitu faktornya adalah kandungan air atau cairan di feed begitu ya. Di feed itu nanti dia banyak enggak. Jadi harus banyak begitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk filter padatannya yang harus lebih banyak dibandingkan cairannya. Jadi komposisi yang solid harus lebih besar daripada komposisi yang liquid ya di feed. Jadi dia tetapi hampir sama begitu deh. Jadi kalau misal dia 60 ya dia 40 atau 50 begitu teman-teman. Jadi perbandingannya tidak terlalu jauh begitu ya. Dia tidak terlalu jauh antara komposisi padatan dan cairannya. Maka kita pakai filter begitu. Nah, selain filter kita juga gunakan yang namanya sentrifugasi atau dekantasi. Proses sentrifugasi ini nanti ini kan kalau filtrasi komponen solidnya harus lebih banyak dari liquid atau solid ini hampir mirip dengan liquid begitu ya untuk syaratnya yang ini. Tapi kalau sentrifugasi syaratnya adalah komposisi cairannya yang harus lebih banyak gitu deh. Komposisi cairannya harus lebih banyak dari solid, itu kuncinya. Jadi lebih perbandingannya cukup jauh. Jadi semisal 70/30 atau bahkan 80/20 atau bahkan 90/10 begitu untuk masanya. Jadi kalau di dalam umpannya dia 100 kg, cairannya 70 kg, padatannya 30 kg gitu, maka teman-teman pakai alat-alat yang disentrifugasi. Nah, alat-alat sentrifugasi ada yang pertama adalah centrifuge ya. Centrifuge masuk sama mekanismenya insya Allah sama sih untuk proses pembuatannya solid liquid begitu. Di sini ada liquid, di sini ada solid. Kalau di thickener clarifier, thickener, kemudian di sini adalah clarifier, itu sama juga, cuma yang membedakan nanti saya akan kasih catatan di sebelah kanan ya. Di sini ada liquid dan solid. Di sini juga ada feed, ini terdiri dari solid liquid, gitu. Di sini ada solid, di sini ada liquid. Nah, kalau centrifuge ini nanti kita pakai gaya sentrifugal ya, Dik. Gaya sentrifugal. Jadi di dalam situ nanti mekanismenya di dalam wadah terjadi proses sentrifugasi. Begitu. Nah, karena sentrifugasi cairan jadi akan membuat yang awalnya campurannya homogen itu nanti N-nya dia akan terdiri dari 2 lapisan begitu teman-teman. Jadi padatannya itu bakalan ada di bawah karena sudah kayak kena gaya sentrifugasi tadi. Jadi kan sentrifugasi memang sengaja begitu ya untuk meletakkan padatan dengan densitas yang lebih besar itu turun ke bawah. Begitu, itu adalah untuk proses dari centrifuge. Nah, kalau clarifier dan thickener itu tuh sama-sama kita membutuhkan satu agen tambahan lagi yang disebut dengan koagulan, begitu, koagulan secara fungsi begitu dia kan feed dan karena padatannya di sini lebih kecil ya, Dik. Jadi karena padatannya dia lebih kecil nih di thickener sama di clarifier, maka yang kecil-kecil itu nanti di koagulan akan dia dibuat jadi makro. Jadi koagulan yang awalnya dia mikro seperti ini, kalau kita tambahkan dengan koagulan, dia akan berubah menjadi besar-besar begitu deh. Jadi dia akan menyatu jadi satu begitu teman-teman. Sehingga di sini bisa kita
keluarkan padatannya dari bawah. Nah, bedanya thickener sama clarifier adalah kalau thickener itu yang akan kita pakai adalah padatannya. Jadi produknya adalah padatannya. Sedangkan kalau clarifier yang merupakan produk itu adalah cairannya begitu. Jadi sama, cara kerjanya sama teman-teman. Jadi dia seperti ini deh untuk mekanismenya kan dia gini ya. Nanti kayaknya gini. Nanti insya Allah kita akan pelajari juga di proses pengendalian limbah. Kita masukkan feednya, kita masukkan koagulannya. Koagulan kita tambahkan ini sambil diaduk pelan banget begitu. Sambil diaduk pelan banget RPM-nya sedikit sekali. Terus habis itu koagulan nanti akan membuat tumpukan padatan ini akan ke bawah karena kan dia miring ya teman-teman, sehingga padatannya akan numpuk ke bawah deh. Jadi pada waktu tertentu akan terjadi proses nanti cairan filtratnya keluar begitu, filtrat yang cair ya, sedangkan ini nanti solid cake-nya keluar dari bawah begitu. Hanya saja kalau kita produknya ini filtrat yang kita akan pakai di industri selanjutnya adalah yang cair, maka kita sebut clarifier. Tetapi kalau misalnya yang akan kita pakai adalah solid, berarti kita pakai itu sebutnya adalah thickener gitu. Lalu kemudian itu untuk treatment padatan ya teman-teman. Jadi ada thickener, ada clarifier, centrifuge, filter. Nah, untuk cair-cair ini ada menara destilasi, dekanter, evaporasi, dan menara ekstraksi. Nah, ini terkait dengan 1-2 ini, menara destilasi versus gitu ya, destilasi versus dengan dekantasi ya, dekanter. Ini faktor utamanya adalah S itu apa? Kelarutan begitu deh, kelarutannya di dalam air. Jadi dekanter itu harus begitu ya, harus ada satu fase atau satu komponen, itu komponen yang tidak larut begitu ya, yang tidak larut satu sama lain gitu ya, satu sama lain. Sedangkan kalau distilasi komponennya ini larut semua gitu ya, larut semuanya. Jadi nanti dia homogen biasanya untuk bentuk larutannya. Nah, kalau teman-teman lihat di MSDS, solubility ini nanti akan ada 3 kemungkinan ya, Dik. Nanti coba buka MSDS salah satu deh. Nanti ada solubility in water, biasanya yang biasa dipakai kan water ya, karena dia pelarut yang lebih universal. Itu nanti akan ada 2 kemungkinan, 1, 2, 3. Yang pertama adalah miscible. Teman-teman akan sering dengar istilah miscible. Miscible itu berarti dia sangat-sangat larut begitu ya, sangat larut. Jadi zat itu kita kasih air sedikit saja, dia nanti air itu bisa ngelarutin semuanya, itu disebut dengan miscible. Sedangkan untuk stage yang ketiga ini adalah unsoluble. Nah, unsoluble itu dia nggak larut. Jadi kalau semisal teman-teman tambahkan berapapun air ke dalam sistem komponen itu, ya dia nggak bakalan ngelarutin, air itu nggak bakalan ngelarutin minyak zat tersebut. Salah satunya adalah minyak ya. Unsoluble ini contohnya adalah minyak, miscible ini salah satunya adalah asam klorida. Asam klorida salah satunya adalah zat yang miscible. Lalu kemungkinan yang ketiga teman-teman punya angka begitu. Jadi angka berapa sekian gitu gram per 100 ml air. Nah, di sini berarti dia memerlukan massa yang spesifik begitu ya, memerlukan massa air yang spesifik untuk dia bisa melarutkan semua dari massa tersebut. Gitu. Jadi kalau semisal kita punya 3 gram per 100 ml air, berarti kan ini setara gitu ya, setara dengan 30 gram per 1000 ml air. Berarti 30 gram per 1 kilogram air, begitu teman-teman. Nah, jika kita punya feed yang kebetulan dia padat, begitu ya, dia ternyata fasenya semisal 3 kilogram, maka teman-teman butuh air gitu ya, butuh airnya ya 30 ini, 3000 gram air gitu, kita bagi gitu ya, kita kali
dengan kita langsung pakai kalinya. Jadi butuh air 3 kg dikalikan 3 kg padatan dikalikan 30 gram padatan per air. Jadi kita harus bagi. Jadi untuk butuh airnya kita tinggal bagi di antara masanya dengan masa ini ya. Jadi 3000 gram padatan kita bagi dengan solubility-nya. 30 gram padatan per 1 kg air. Berarti kan teman-teman butuh 100 ya. 100 kg air atau 100 liter air begitu. Jadi kalau semisal kebutuhan airnya teman-teman lihat dengan cara ini. Jadi solubility jadi massa di sini berarti massa padatan dibagi dengan solubility dari padatan tersebut. Itu adalah rumus untuk menghitung kebutuhan air yang kalian butuhkan di dalam suatu sistem gitu. Nah, berbicara dengan itu, kalau semisal teman-teman punya sistem tadi, punya zat tadi ya, dia punya solubility 3 gram ya, 3 gram per 100 ml air. Di dalam feed gitu ya, komposisi feed yang keluar dari fermentor itu terdiri dari 30 kg umpan gitu ya, 30 kg padatan, terus teman-teman punya 70 kg air di dalamnya. Jadi dia 100 kg di totalnya, 100 kg begitu. Di sini ada 30 kg padatan dan 70 kg air. Maka ini karena kita lihat tadi ya, teman-teman membutuhkan 100 kg air begitu. Teman-teman membutuhkan 100 kg air, tetapi di sini teman-teman cuma 70 begitu, maka komponen di sini nanti fasenya adalah selari. Fasenya adalah selari yang mana ada 30 kilogram gitu ya, kilogram padatan itu ada yang sebagian gitu ya, sebagian larut di air, tapi ada yang sisanya gitu ya, sisanya dia tetap menjadi padatan begitu, menjadi padatan. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Kalau seperti ini, maka alatnya yang akan kalian pakai adalah filter tadi. Bisa filter, bisa centrifuge ya, lebih ke centrifuge atau ke thickener atau ke clarifier tadi. Thickener atau clarifier. Nah, kalau berbicara yang tadi, dekanter dan distilasi, kalau semisal komponen feed-nya, gitu ya, komponen feed-nya itu ada zat A dan B, dia saling larut satu sama lain, begitu, dia miscible, begitu ya, miscible, maka teman-teman harus pakai menara distilasi. Jadi hal-hal yang miscible itu harus pakai MD. Sedangkan kalau antara A dengan B itu non soluble, maka teman-teman harus pakai dekanter begitu. Jadi bedanya MD sama dekanter adalah kalau di dekanter itu harus ada satu hal yang tidak larut di pelarut yang ada di dalam sistem gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak larut aja maka teman-teman harus pakai dekanter. Tetapi jika komponen campuran itu saling larut satu sama lain maka ya teman-teman nggak boleh pakai dekanter. Nggak bisa nanti terpisahkan. Jadi teman-teman harus pakai MD begitu. Contohnya ini adalah etanol ya, etanol versus air tadi, yang mana habis dari fermentor itu dia kadarnya C2H5O hanya 10%, airnya masih 90%, ini saling larut satu sama lain, maka teman-teman harus pakai MD begitu agar nanti keluarannya di sana ke sana nanti di sini kita bisa sampai 96% C2H5OH, sedangkan di sini 4% dari air. Nanti di sini nanti sisanya. Begitu, teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah kalau MD harus miscible. Jadi dia harus larut semuanya. Jadi harus miscible di sini. Sedangkan kalau dekanter itu harus ada yang non soluble ya. Itu untuk mekanismenya. Kalau dekanter sama dekanter
langsung begitu. Nanti di sini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang ke atas, yang ke bawah itu tergantung dari nanti densitasnya A dan B tadi. A dan B. Ini kalau densitas A lebih ringan ya, lebih ringan daripada densitas B. Jadi yang densitasnya lebih tinggi itu di bawah, sedangkan densitas yang lebih rendah itu nanti akan terpisahkan di dekanter atas. AB non-soluble, maka kita harus taruh di dekanter. Nanti yang punya densitas lebih kecil ke atas, yang lebih rendah nanti ke bawah, yang lebih tinggi nanti ke bawah. Begitu teman-teman untuk mekanisme dekanter dan MD. Saya harap sudah 2019 ya, Dik. Jadi sudah hampir mau selesai begitu. Jadi teman-teman saya harap sudah bisa membedakan antara dekanter sama menara destilasi. Kalau dekanter, kalau MD semuanya larut harus MD ya. Jadi tidak bisa dipaksakan teman-teman harus pakai dekanter. Begitu evap tadi sama persis untuk kayak yang cair-cair tadi. Jadi kalau evaporator kita akan membuang begitu ya, membuang kadar air yang ada di campuran ini. Jadi larutan AB itu punya konsentrasi yang lebih tinggi. Di sini konsentrasi Y nanti akan jauh lebih tinggi untuk evaporator. Lalu menara absorpsi ini sama, mungkin ini saya tambahkan sedikit ya teman-teman, ekstraksi dan absorpsi nanti sama. Oke, masih ada dua cara kerja lagi yang berbeda. Sebentar, oh masih jam 2. Oke, saya minta waktunya 5 menit untuk menyelesaikan ya teman-teman. Jadi ada menara ekstraksi, dan menara absorpsi. Absorpsi. Nah, kalau absorpsi sama absorpsi kan teman-teman sudah mirip, sudah tahu ya. Jadi di sini menara begitu, kita masukkan feednya cair-cair gitu ya, feednya cair-cair A dan B. Nah, ini nanti punya solvent begitu, Dek. Punya solvent zat X yang nanti dia mungkin melarutkan zat A atau B. Jadi melarutkan ya. Melarut zat A dan B larut di dalam zat X. Itu adalah sebutannya menara ekstraksi atau menara absorpsi. Nanti keluarannya adalah A dan B. Ini nanti semisal yang terlarut zat A ya, tambah X nanti B-nya sendiri, nanti kita bisa MD-kan begitu, atau kita bisa dekanterkan. Begitu teman-teman. Jadi menara ekstraksi dan menara absorpsi membutuhkan ini, solvent X. Ini cair, teman-teman ya, cair, dia cair. Kita akan umpankan ke dalam menara, feednya cair-cair, begitu, feednya cair-cair. Nah, solvent ini spesifik, dia harus bisa, ini spesifiknya dia harus bisa melarutkan gitu ya, melarutkan zat A atau zat B, tergantung teman-teman. Zat A salah satu ya karena dia dua, zat A atau zat B. Kalau misalnya feednya satu ya harus melarutkan zat A. Nanti terjadi proses penjerapan di sini, nanti keluarnya ya nanti A dan A dan X itu sudah larut, saling larut, B-nya dia tetap. Jadi pilih kalau dia heterogen ya, pilih salah satu solvent yang melarutkan cuma salah satu deh. Jadi misalnya zat X itu bisa melarutkan zat A, maka dia nggak bisa melarutkan zat B, sehingga kita bisa pisahkan nanti dengan menara destilasi atau dengan menggunakan dekanter, sehingga di sini nanti kita bisa isolasi zat B-nya begitu. Nanti keluar di sini A plus X, di sini nanti A plus X, nanti di sini kita butuh MD lagi. Gitu, nanti kita di sini butuh MD lagi untuk memisahkan zat A dan memisahkan zat X. Di sini memisahkan zat A, di sini untuk memisahkan zat X begitu. Jadi caranya sama ya. Untuk menara ekstraksi dan absorpsi kita butuh solventnya cair, begitu ya, solvent cair. Nah, kalau menara adsorpsi pakai D, adsorpsi ini terjadi di padatan. Dia begini, teman-teman. Ke sini feednya.
Fitnya A dan B padat begitu, keluarnya nanti sini B. Jadi di sini ada adsorben. Adsorben yang bisa menjerap gitu ya, menjerap. Dalam kasus ini adalah A, menjerap zat A, sehingga pada saat dia dimasukkan ke dari atas umpan A dan B, A ini akan terjerap di sini. Begitu teman-teman. Data X gini ya, X gini di dalam menara ini adalah isian, begitu teman-teman. Jadi menara isian ada isinya, di dalam menara tidak kosong aja. Ini menara dengan isian. Nah, zat A itu akan terserap di sini, sehingga nanti keluarnya cuma zat B saja. Nah, menara adsorpsi, adsorben ini fasenya adalah padat, begitu. Jadi bedanya di situ. Menara adsorpsi itu kita pakai B ya, yang B kita butuhnya pakai cair, jadi dia melarutkan gitu. Jadi solvent atau absorber, ini nanti disebut dengan absorben gitu ya. Absorbennya nanti akan menjerap zat A di sini. Jadi dia nyerap sehingga nanti keluar absorbennya dengan A dan B, nanti kita bisa pemisahan. Tetapi kalau menara adsorpsi di sini benda padatannya, jadi bahan isiannya nanti yang jerap A gitu ya. Jadi adsorben padatnya menjerap A sehingga keluaran di sini untuk menara adsorpsi langsung B. Jadi pada waktu tertentu nanti di sini yang sudah kita isi dengan zat A ini nanti kita panaskan, biasanya kita panaskan sehingga nanti keluaran A-nya nanti bisa keluar sendiri dari proses adsorpsinya begitu. Jadi kita akan heatingkan dulu begitu deh untuk isolasinya. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses ekstraksi, penyimpanan, dan pretreatment substrat, baik itu fase padat, cair, dan gas. Insya Allah ini saya yakin teman-teman sudah punya gambaran di PIK ya, di kuliah semester 3 kemarin. Khususnya teman-teman yang 2019 yang ikut PIK saya, insya Allah saya sudah kasih nih, harus buka catatan dari saya yang dulu pas teman-teman semester 3, atau yang belum bisa setidaknya bisa menambah wawasan ya Dek, untuk pretreatment, penyimpanan, dan ekstraksi dari proses. Nah, insya Allah untuk besok kita akan lanjutkan terkait dengan proses fermentasi reaktor ya. Jadi nanti kita akan membahas apa saja jenis fermentor yang biasanya digunakan di industri bioproses, apa bedanya dengan reaktor di PIK, di industri biasa, seperti itu, apa saja konfigurasinya, insya Allah kita akan pelajari besok minggu depan. Mungkin itu dulu untuk kuliah hari ini. Kita langsung presensi ya teman-teman, karena sudah lumayan cukup telat ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Akan buat satu file ikhtisar, nanti itu tugas kelompok. Jadi teman-teman bisa buat dokumen yang khusus untuk meringkas begitu ya, meringkas catatan dari proses RBK dari tahapan 1 terkait dengan penyimpanan sampai tahap 6, sampai penyimpanan produk. Oke, kita presensi dulu teman-teman. Tunggu ya. Ini kayaknya seharusnya ekstraksi produk saya pakai kuliah 1 minggu tetap sendiri harusnya banyak kan ya. 110 menit ceramah. Oke, silahkan bisa dibuka untuk gateway-nya. Oke, saya buka ya. Kalian tuh ada berapa tuh, Dik? RBK kelas A itu. Ini. Sebentar ya, saya scroll ke bawah. Oh, 36. Oke, ada 27 orang. Ini ada satu tadi yang izin. Silakan untuk diisi. Saya kirim juga di chat. Ini kodenya.